Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas tentang apa itu algoritma dan struktur data, dan yang paling penting adalah bagaimana hubungan antara keduanya. Setelah menyimak video ini, apa yang diharapkan? Mudah-mudahan Anda dapat mengerti tentang pengertian algoritma maupun struktur data, dan yang terpenting tadi adalah bagaimana hubungan antara algoritma dan struktur data. Yang pertama, kita coba lihat salah satu definisi dari algoritma. Banyak sekali yang mendefinisikan algoritma. Ini salah satunya didefinisikan sebagai urutan instruksi yang terbatas yang terdefinisi dengan baik dan dapat diimplementasikan oleh komputer. Biasanya untuk memecahkan suatu permasalahan di dunia nyata, atau biasa juga hanya sekedar melakukan komputasi. Sekarang apa itu struktur data? Struktur data dalam salah satu definisi disebutkan merupakan organisasi data, ya, manajemen dan format penyimpanan data tersebut, ya, yang memungkinkan akses dan modifikasi yang efisien terhadap data tersebut. Kemudian kita lihat definisi yang lain. Struktur data adalah kumpulan nilai data, hubungan di antara data-data tersebut, dan bagaimana fungsi atau operasi yang dapat diterapkan pada data. Ini adalah definisi yang kedua. Nanti kita coba bahas perlahan sehingga lebih dimengerti apa itu algoritma dan struktur data dan bagaimana hubungan antara keduanya. Kita coba suatu ilustrasi sederhana, mungkin ini cukup sederhana untuk bisa dimengerti. Misalnya kita punya data orang, ya. Ada 5 orang di sini, jadi datanya berjumlah 5 orang. Ada data nama, kemudian umur, dan jenis kelaminnya. Bagaimana nanti kita lihat struktur data dan algoritma yang berhubungan dengan data ini. Nah, jadi kalau kita lihat struktur datanya, ini cukup sederhana. Ada data nama orangnya, kemudian umurnya, juga jenis kelaminnya. Jadi misalnya kita lihat di sini Azam misalnya itu umurnya 17 dan jenis kelaminnya adalah pria. Gitu juga misalnya Anggi itu 22 tahun umurnya, jenis kelaminnya adalah wanita. Baik, sekarang kita bicara tentang algoritmanya. Tadi sudah kita bahas tentang struktur datanya. Ada 5 orang memiliki data nama, umur, dan jenis kelamin. Sudah kita bahas juga di awal materi ini. Tujuan dari algoritma itu adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi algoritma itu tergantung dari permasalahannya seperti apa dan bagaimana struktur datanya. Contohnya misalnya di sini permasalahannya adalah kita ingin mencari siapa yang paling muda usianya di antara data-data yang ada. Dari struktur data yang sudah kita coba definisikan tadi, kemudian dengan melihat permasalahan yang harus dipecahkan, jadi algoritmanya bisa kita susun seperti ini. Jadi misalnya yang pertama, anggap orang termuda, ya, itu adalah orang pertama. Jadi anggap dulu yang pertama ini adalah yang termuda. Jadi yang termuda itu kita anggap Amin, umurnya 20 tahun. Ya. Nah, kemudian periksa umur orang selanjutnya, berarti kita periksa Anggi. Ya, jika umurnya lebih muda, maka yang termuda adalah orang tersebut. Di sini umur Anggi 22, ya. Dia tidak lebih muda dari Amin, berarti untuk proses yang kedua itu yang termuda tetap Amin.
Nah, ini apa yang termudah hanya bisa digantikan jika umur orang yang diperiksa itu lebih kecil daripada umur yang termuda. Ya. Nah, kemudian apa? Lakukan sampai semua orang diperiksa. Artinya kita setelah kita periksa tadi Anggi, kemudian kita periksa Angga itu umurnya 24. 24 itu lebih besar dari 20. Ya. Berarti tetap amin. Kemudian kita cek lagi Wahdah 20 itu tidak lebih kecil dari 20. Kemudian selanjutnya kita cek yang terakhir Ajam 17 itu umurnya lebih kecil dari 20. Berarti yang termuda pada data-data ini adalah Ajam ya, yang berumur 17 tahun. Ya, setelah semuanya diperiksa baru kemudian tampilkan apa nama orang yang termuda tersebut, yaitu Ajam. Berarti Ajam adalah orang yang termuda. Kita coba lihat dengan struktur data yang sama tapi dengan permasalahan yang berbeda. Jadi ingat algoritma itu dibuat berdasarkan struktur data dan permasalahannya. Nah, sekarang misalnya permasalahannya atau pertanyaannya adalah misalnya berapa jumlah wanita yang ada di data tersebut. Ya. Nah, kalau dengan melihat langsung kita tahu bahwa jumlahnya ada 2, Anggi dan Wahdah, tapi bagaimana algoritmanya? Yang pertama kita inisialisasi dulu jumlah wanita itu sama dengan 0. Jadi yang pertama dianggap 0 sebelum kita memeriksa semua data. Kemudian periksa jenis kelamin dari orang pertama sampai yang terakhir. Ya. Jika jenis kelaminnya wanita, maka tambahkan jumlah wanitanya. Ini misalnya ini jumlah wanita. Ya. Nah, kalau kita coba dengan data ini, yang dilihat itu adalah jenis kelaminnya. Yang pertama, ya, Amin itu pria, berarti jumlah wanitanya tetap 0. Kemudian Anggi ini wanita, karena ini wanita berarti jumlah wanitanya bertambah, ya, menjadi 1. Kemudian cek lagi, Angga itu pria, berarti tidak bertambah. Cek lagi wanita, Wahdah itu wanita, berarti jumlah wanitanya sekarang menjadi 2 ditambah 1. Kemudian Ajam yang cek yang terakhir itu pria, berarti jumlah wanitanya tidak bertambah. Jadi dapat disimpulkan di sini jumlah wanitanya adalah 2. Jadi cukup jelas saya kira dari 2 contoh ini dapat dilihat dari struktur data, kemudian dari permasalahan baru kita menentukan bagaimana algoritmanya. Nah, jadi dari penjelasan yang sederhana tadi bisa kita simpulkan bahwa suatu program itu tergantung dari bagaimana algoritmanya dan bagaimana struktur datanya. Jadi ada 2 hal yang berpengaruh terhadap program, yaitu algoritma. Tentu saja algoritma ini ya tergantung dari permasalahannya. Permasalahan, kemudian bagaimana algoritma tersebut bekerja, itu juga harus disesuaikan dengan struktur datanya. Di struktur data tentu saja berkaitan dengan data-data yang diolah. Nah, ini kira-kira hubungan dari algoritma dan struktur data. Kita nanti akan coba bahas dengan permasalahan yang lebih kompleks. Nah, sekarang misalnya ada permasalahan rute kapal. Terserah ini apakah kapal barang, apakah kapal penumpang. Ini contoh saja ada rute kapal. Ada yang rutenya bolak-balik, misalnya dari DKI Jakarta di sini ke Kalimantan Barat, itu bolak-balik ya rute kapalnya. Bisa juga rute kapal itu hanya satu arah, misalnya di sini dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara itu satu arah, Kalimantan Utara ke Maluku itu juga satu arah. Jadi ada yang satu arah, ada yang 2 arah.
Ini misalnya contoh permasalahan. Bagaimana kita membuat struktur datanya? Uh, yang pertama kita coba dulu bagaimana membuat struktur data untuk mengetahui lokasi masing-masing titik pelabuhan yang ada di provinsi tersebut. Nah, kita contohkan saja, misalnya di sini ada 6 pelabuhan. Ya, ada 6 pelabuhan. Yang pertama DKI Jakarta di sini ya. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, lalu ada Bali, ada Sulawesi Selatan dan Maluku. Nah, ini sekedar contoh saja. Nah, posisi ya ini tergantung dari permasalahan dan aplikasinya. Ya, kalau di dalam dunia nyata ya posisi di sini bisa berupa garis lintang dan garis bujur. Ya. Tapi kita sederhanakan saja, misalnya ini adalah lokasi titik di dalam peta. Misalnya di sini DKI Jakarta itu 5,15 ya. Berarti lokasinya ada di titik 5 pada sumbu X misalnya, kemudian 15 pada sumbu Y. Ini contoh bagaimana kita membuat struktur data dari lokasi masing-masing titik. Selanjutnya setelah struktur data lokasi tersebut, bagaimana kita membuat struktur data untuk rutenya. Untuk rutenya. Jadi ini ada beberapa cara. Ini contoh dua cara, contoh cara pertama dan cara kedua. Nah, cara pertama kita bisa membuat struktur datanya itu dengan memasangkan dari pelabuhan provinsi asal kemudian menuju ke tujuan. Jadi di sini asal, tujuan. Nah, dari data ini bisa kita susun. Itu yang pertama adalah rutenya bisa dari DKI Jakarta ke Kalbar. Kemudian karena ini bolak-balik, harus kita tuliskan juga dari Kalbar ke DKI Jakarta. Ini ya, ini. Kemudian dari DKI Jakarta ke Bali, bolak-balik bisa dari Bali juga ke DKI Jakarta. Selanjutnya bisa dari Kalbar ke Kalimantan Utara, tapi tidak ada rute dari Kalimantan Utara ke Kalbar, jadi hanya Kalbar ke Kalut. Nah, begitu seterusnya dari Bali ke Sulsel, ini bolak-balik. Kemudian dari Sulsel ke Kalimantan Utara, ini satu arah. Kemudian dari Kalimantan Utara ke Maluku, itu satu arah. Dan dari Maluku ke Sulsel, ini satu arah. Nah, ini bisa kita susun struktur datanya seperti ini ya. Nah, bisa juga dengan cara kedua. Cara kedua, struktur datanya kita susun. Ini misalnya asalnya dari DKI Jakarta. Kemudian dari DKI Jakarta ini bisa kemana saja. Dari DKI Jakarta, dari data ini kita lihat DKI Jakarta itu bisa ke Kalbar, bisa ke Kalbar, bisa juga ke Bali. Jadi ada dua tujuan dari DKI Jakarta. Selanjutnya dari Kalbar itu bisa dari DKI bisa ke Kalimantan Utara. Kalau dari Bali dia bisa ke DKI Jakarta, bisa ke Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan bisa ke Bali, juga bisa ke Kalimantan Utara. Kalau dari Kalimantan Utara kita lihat itu cuma ada satu rute, yaitu menuju ke Maluku. Itu juga kalau dari Maluku hanya ada satu rute, yaitu ke Sulawesi Selatan. Nah, jadi ini ada dua contoh cara bagaimana kita membuat struktur data dari permasalahan untuk rute kapal ini. Nah, nanti selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara untuk mendeskripsikan struktur data. Jadi kalau contoh ini, yang contoh pertama ini, itu biasa kita sebut dengan list ya, atau array.
Kalau yang kedua ini, cara kedua ini itu biasa juga kita sebut dengan hash table atau hash map. Sekarang bagaimana permasalahannya kalau kita ingin mencari rute tercepat? Rute tercepat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Dan tentu saja kita harus punya data lain ya. Misalnya data tersebut adalah data waktu perjalanan kapal. Tadi kita sudah buat struktur data dari asal ke tujuan rutenya. Nah, sekarang harus kita buat lagi sebuah struktur data di mana setiap rute tersebut ya, ini adalah rutenya. Setiap rute itu harus ada data waktu perjalanan kapal. Rutenya ini kalau bolak-balik bisa saja misalnya dari DKI ke Kalbar itu 20 jam, bisa saja dari Kalbar ke DKI bolak-baliknya bisa saja waktunya itu lebih cepat, bisa juga lebih lambat atau sama ya, karena kita anggap perjalanan kapal walaupun lokasinya sama, tapi kalau perjalanannya bolak-balik itu bisa berbeda. Apakah lokasi titik-titik perjalanan kapal itu yang berubah ataupun misalnya karena arus laut dan lain sebagainya. Jadi maksudnya setiap rute itu harus diberikan waktunya. Nah, ini contoh struktur data. Misalnya kita ingin mencari permasalahan rute tercepat. Nah, sekarang dari struktur data tersebut bagaimana algoritmanya? Ya. Ini hubungannya antara struktur data dan algoritma. Jadi algoritma harus menyesuaikan dengan permasalahan dan juga harus disesuaikan dengan struktur datanya. Itu yang penting yang harus kita pahami untuk materi ini sebagai materi pendahuluan, sehingga nanti pada materi-materi berikutnya kita akan lebih gampang untuk mengerti. Nah, contohnya misalnya di sini kita ingin mencari rute terpendek dari Kalbar ke Maluku. Ya, ini bukan terpendek mungkin ya, ini maksudnya adalah terpanjang, tercepat, ya, tercepat. Karena tadi data pada struktur data itu adalah waktunya, ya, bukan jarak tempuh. Nah, bagaimana algoritmanya? Yang pertama kita temukan dulu tujuan langsung atau rutenya ya, yang langsung ya, yang dari Kalimantan Barat. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini dari Kalimantan Barat itu ada yang ke Jakarta, ada yang ke Kalimantan Utara ya. Nah, kemudian dari setiap tujuan tersebut temukan jalur-jalur lainnya. Ya. Jadi di sini kalau dari Jakarta kita cari tujuannya itu kemana, yang bisa itu ke Bali. Kemudian kalau yang dari Kalimantan Utara itu bisanya ke Maluku, ya, bisanya ke Maluku. Nah, kemudian hitung total waktu yang diperlukan dalam setiap alternatif jalur. Jadi setiap alternatif tadi misalnya dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara itu berapa waktunya, kemudian dari Kalimantan Utara ke Maluku berapa waktunya, itu dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, itu kemudian ulangi proses sampai semua jalur sudah diperiksa. Jadi semua jalur diperiksa semua ya, kecuali kalau dia sudah sampai ke tujuan yaitu Maluku. Yang Maluku ini sudah. Nah, kalau yang dari Jakarta Bali ini harus dicari lagi ke Sulawesi Selatan berapa, kemudian cari lagi ada Kalimantan Utara berapa, kemudian dia ke Maluku berapa lama. Nah, ini dijumlahkan semua. Jadi semuanya kalau sudah selesai baru dibandingkan jalur mana yang waktunya itu yang terkecil atau yang tercepat. Nah, kira-kira secara sederhana algoritmanya seperti ini ya. Kemudian kalau untuk pendekatannya, strateginya itu bisa banyak algoritma, nanti akan kita bahas lagi pada materi-materi yang selanjutnya. Demikian, semoga apa yang sudah dibahas ini dapat bermanfaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.